Kadang, kita merasa telah memberikan segalanya. Kita hadir, kita peduli, kita menunjukkan perhatian yang tulus. Tapi anehnya, justru orang yang kita pikir akan merindukan kita, malah terasa biasa saja. Tidak ada tanda-tanda kehilangan. Tidak ada rasa ingin tahu. Seolah kehadiran kita selama ini tidak pernah punya arti apa-apa. Lalu kita mulai bertanya-tanya dalam hati, kenapa dia tidak pernah terlihat merindukan? Kenapa dia bisa bertahan tanpa kabar dari kita selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu? Apakah benar dia tidak peduli? Ataukah ada sesuatu yang salah dalam cara kita mencintai? Jawaban dari semua pertanyaan itu sebenarnya sederhana, walau tidak selalu mudah diterima. Karena faktanya, seseorang tidak akan merindukanmu, sampai satu hal besar terjadi. Sesuatu yang mengubah kesehariannya. Sesuatu yang mengguncang rutinitasnya. Dan sesuatu itu adalah kehilangan. Ya, kehilangan. Bukan dalam arti kematian, tapi kehilangan dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun. Kamu tiba-tiba menghilang dari kehidupannya. Tidak lagi memberi kabar. Tidak lagi hadir dengan perhatianmu. Tidak lagi menjadi tempat curhat, tempat berbagi, tempat bersandar. Dan disitulah semuanya berubah. Saat kamu terus ada, terus tersedia, terus hadir dalam setiap waktu, maka keberadaanmu menjadi kebiasaan. Kamu tidak lagi dianggap spesial. Kamu dianggap pasti. Dan yang pasti, jarang dihargai. Tapi ketika kamu pergi, saat itulah muncul kesadaran baru dalam dirinya. Bahwa ada sesuatu yang hilang. Ada ruang kosong yang dulunya selalu kamu isi, dan kini terasa sunyi. Inilah kenyataan pahit yang jarang kita sadari. Kita terlalu sibuk membuktikan cinta, tapi lupa bahwa cinta justru diuji dari ketiadaan. Ketika kamu terus memberi, tanpa pernah memberi jeda, maka dia tidak pernah tahu rasanya hidup tanpa kamu. Namun saat kamu mundur perlahan, tanpa drama, tanpa tangisan, hanya dengan diam dan menjaga jarak, maka akan ada momen di mana dia mulai bertanya-tanya. Kenapa kamu berubah? Kemana perginya perhatian itu? Kenapa hari-harinya terasa lebih hampa? Dan disitulah proses rindu dimulai. Tidak langsung besar, tapi tumbuh pelan-pelan. Dari rasa heran, berubah jadi gelisah. Dari gelisah, berubah jadi kangen. Dan dari kangen, berubah jadi rasa kehilangan yang tak bisa diabaikan. Tapi pertanyaannya, beranikah kamu menghilang untuk sementara? Beranikah kamu memberi ruang bagi dia untuk merasakan ketidakhadiranmu? Karena ini bukan tentang permainan ego, bukan tentang tarik ulur cinta, tapi tentang membangun kesadaran bahwa kamu bukan hanya sekadar pelengkap, tapi bagian penting dalam hidupnya yang pantas dihargai. Sayangnya, banyak orang yang terlalu takut kehilangan, sehingga mereka tidak pernah memberi kesempatan bagi orang lain untuk merindukan. Mereka selalu ada, bahkan saat mereka sendiri kelelahan. Mereka terus memberi, meski tak pernah benar-benar dihargai. Padahal, kehadiran yang terus-menerus, tanpa jeda, bisa menjadi bumerang. Bisa membuatmu terlihat membosankan. Bukan karena kamu tidak menarik, tapi karena kamu tidak memberi ruang untuk dirindukan. Cinta itu seperti udara. Terasa biasa saat ada, tapi sangat dirindukan saat menghilang. Dan kamu, jika terus berada di sisinya tanpa henti, hanya akan menjadi udara yang dianggap selalu ada. Tidak istimewa. Tidak dicari, tidak dirindukan. Itulah mengapa, dalam hubungan apapun, perlu ada keseimbangan. Ada saatnya hadir, dan ada saatnya menjauh. Ada saatnya memberi, dan ada saatnya diam. Karena rindu hanya akan tumbuh dari kekosongan. Dan kekosongan hanya muncul saat kehadiranmu berhenti sejenak. Tentu ini bukan berarti kamu harus bermain-main dengan perasaan. Bukan berarti kamu harus pura-pura pergi hanya untuk menarik perhatian. Tapi lebih kepada menyadari batas. Menyadari bahwa cinta sehat membutuhkan jarak yang cukup untuk bisa bernapas. Kamu bukan robot yang harus selalu tersedia. Kamu juga punya hak untuk dicari, untuk dirindukan, untuk ditunggu. Tapi semua itu tidak akan datang kalau kamu tidak pernah pergi. Tidak akan tumbuh kalau kamu tidak pernah hilang. Dan justru ketika kamu mulai membatasi dirimu, ketika kamu mulai fokus pada dirimu sendiri,
Ketika kamu tidak lagi terus-menerus mencari validasi darinya, maka saat itulah dia mulai merasa kehilangan. Karena yang paling dirindukan, bukan yang selalu ada, tapi yang pernah ada, lalu tiba-tiba tak terlihat. Yang biasanya hadir dalam setiap momen, tapi kini tak lagi memberi kabar. Yang dulu selalu menjawab pesan dalam hitungan menit, kini butuh waktu berjam-jam, atau bahkan tidak sama sekali. Perubahan itu yang mengguncang. Dan dari guncangan itu, muncul kesadaran. Kesadaran bahwa kamu ternyata penting. Kesadaran bahwa kamu bukan orang biasa. Kesadaran bahwa kehadiranmu selama ini adalah kenyamanan yang selama ini dia anggap sepele. Mungkin awalnya dia akan merasa biasa saja. Bahkan mungkin lega. Karena merasa bebas dari perhatianmu yang selama ini mungkin terlalu intens. Tapi waktu akan berbicara. Hari-hari tanpamu akan mulai terasa berbeda. Obrolan yang biasanya mengisi malam, kini berubah menjadi keheningan. Tawa yang biasa hadir dari candamu, kini tak lagi terdengar. Dan perlahan, dia mulai merindukan. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu tidak lagi mengejar. Inilah kekuatan dari diam. Kekuatan dari mundur secara perlahan. Tanpa emosi, tanpa marah. Hanya menyadari bahwa kamu juga layak untuk dirindukan. Bukan hanya merindukan. Dan kalau saat itu tiba, ketika dia benar-benar merasakan kekosongan karena ketiadaanmu, kamu akan tahu. Dari cara dia mulai mencari kabarmu. Dari pesan yang mulai muncul tiba-tiba. Dari suara yang terdengar lebih lembut saat menyebut namamu. Karena rindu yang tumbuh dari kehilangan, tidak bisa dipalsukan. Kamu bisa merasakannya. Lalu kamu punya pilihan. Apakah akan kembali, atau tetap menjaga jarak. Karena rindu bukan selalu tentang kembali. Kadang, cukup menjadi bukti bahwa kamu memang berarti. Dan di titik itu, kamu sudah tidak lagi menjadi orang yang mengemis perhatian. Kamu sudah naik kelas. Kamu menjadi pribadi yang sadar nilai diri. Kamu menjadi sosok yang tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Kamu menjadi seseorang yang tidak hanya pantas dirindukan, tapi juga pantas dihargai. Jika kamu setuju dengan semua ini, berarti kamu sudah berada di jalur yang tepat. Tapi kalau kamu masih merasa harus selalu hadir demi mendapat perhatian, mungkin saatnya untuk bertanya, apakah cintamu cukup sehat? Atau hanya ilusi dari ketergantungan? Karena cinta sejati tidak butuh pembuktian setiap detik. Tapi ia akan terasa, bahkan saat kamu diam. Bahkan saat kamu tidak ada. Bahkan saat kamu tidak berusaha mendekat. Dan jika seseorang benar-benar mencintaimu, maka rindu itu akan datang bukan karena kamu memaksanya, tapi karena hatinya sadar bahwa hidupnya lebih berarti saat kamu hadir. Terkadang, seseorang tidak tahu betapa berartinya kamu sampai kamu benar-benar tidak lagi di sana. Sampai kamu tidak lagi membalas pesannya seperti dulu. Sampai kamu tidak lagi mengingatkan dia makan, tidak lagi bertanya apakah dia sudah sampai rumah, tidak lagi menanyakan bagaimana harinya berjalan. Karena pada dasarnya, manusia seringkali baru sadar ketika sesuatu telah berubah. Saat kenyamanan yang dulu mereka anggap biasa tiba-tiba hilang, barulah mereka mulai merasa kehilangan. Dan rasa kehilangan itulah yang perlahan akan berubah menjadi rindu. Namun proses itu tidak selalu cepat. Kadang butuh waktu, kadang butuh minggu, bahkan bulan. Karena tidak semua orang punya kepekaan yang sama. Tidak semua orang bisa langsung menyadari pentingnya sebuah kehadiran hanya karena sesuatu itu hilang 1 atau 2 hari. Tapi satu hal yang pasti, jika kamu memang memiliki tempat di hatinya, kepergianmu akan meninggalkan jejak. Dan jejak itu akan terus terasa, meski ia mencoba untuk menyibukkan diri, menutupi kekosongan itu dengan aktivitas lain, atau bahkan mencoba mencari perhatian dari orang lain. Tetapi jejak itu berbeda. Karena kamu tidak bisa digantikan. Bukan karena kamu sempurna. Tapi karena kamu pernah menjadi bagian dari hidupnya dengan cara yang tak bisa disalin begitu saja oleh siapapun. Mungkin dia akan mencoba tertawa seperti biasa. Mungkin dia akan menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hatinya, akan ada kekosongan yang mengganggu. Yang muncul di malam-malam hening. Di saat-saat ketika tidak ada yang mengisi percakapannya. Di momen-momen ketika dia ingin bercerita, tapi sadar, kamu sudah tidak lagi ada di sana. Dan semakin kamu tidak ada,
semakin jelas perbedaan itu terasa. Inilah mengapa tidak semua perpisahan buruk. Kadang, perpisahan adalah pintu untuk kesadaran. Untuk menyadarkan seseorang bahwa tidak semua hal bisa terus dianggap ada. Tidak semua orang akan terus bertahan jika tidak dihargai. Dan tidak semua cinta bisa tumbuh jika hanya satu pihak yang berjuang. Jika kamu saat ini sedang berada di posisi itu, posisi di mana kamu merasa telah berjuang sendirian, merasa diabaikan, merasa tidak dirindukan, maka berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Dan lihat ke dalam dirimu sendiri. Apakah kamu mencintai dia? Atau kamu hanya takut kehilangan? Karena rasa takut kehilangan sering menyamar sebagai cinta. Kita pikir kita mencintai, padahal sebenarnya kita hanya takut sendirian. Kita takut ditinggalkan. Kita takut tidak ada lagi yang bisa kita genggam. Padahal, cinta sejati bukan soal menggenggam erat, tapi soal membiarkan seseorang memilih. Apakah dia ingin tetap bertahan, atau pergi? Dan jika dia pergi, maka kamu harus belajar untuk tidak mengejar. Karena seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membutuhkan alasan untuk kembali. Ia akan datang karena hatinya tahu bahwa kamu adalah rumah. Tapi rumah tidak perlu berteriak agar seseorang kembali. Rumah cukup tenang, cukup kokoh, cukup bersih. Dan yang sedang tersesat akan kembali ke rumah saat lelah mencari di luar sana. Terkadang kita perlu kehilangan sesuatu untuk tahu seberapa berharganya itu. Dan kamu tidak bisa memaksakan rasa kehilangan kepada seseorang yang belum pernah benar-benar merasakan ketidakhadiranmu. Itulah sebabnya, berhenti sejenak bisa menjadi langkah paling berani dan paling menyembuhkan yang bisa kamu lakukan. Tidak mudah memang. Ada rasa cemas. Ada rasa takut. Takut kalau kamu benar-benar dilupakan. Takut kalau dia justru merasa lega karena kamu pergi. Tapi kamu harus paham, kalau seseorang merasa lega karena kamu pergi, maka kamu memang tidak seharusnya bertahan di hidupnya. Lega karena kamu pergi berarti kamu selama ini bukan membawa cahaya, tapi dianggap beban. Dan kalau kamu pernah dianggap beban, kamu berhak untuk menjauh. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sadar akan nilai dirimu. Karena seseorang yang benar-benar peduli tidak akan membiarkan kamu merasa tidak diinginkan. Tidak akan membiarkan kamu berjuang sendirian. Tidak akan membuatmu merasa seperti kamu terlalu banyak meminta, hanya karena kamu ingin diperhatikan. Kamu tidak pernah terlalu banyak meminta. Kamu hanya memberi pada orang yang tidak tahu cara menghargai. Dan berhenti memberi bukan bentuk kekejaman, tapi bentuk tertinggi dari kasih sayang untuk dirimu sendiri. Karena kamu layak untuk bahagia. Kamu layak untuk merasa dirindukan. Kamu layak untuk dicintai tanpa harus terus-menerus membuktikan bahwa kamu pantas dicintai. Cinta sejati tidak butuh pembuktian yang melelahkan. Ia hanya butuh kehadiran yang saling menghargai. Maka jika kamu mundur, mundurlah dengan tenang. Tanpa amarah. Tanpa dendam. Karena orang yang tahu caranya mencintai tidak akan mengemis cinta. Ia hanya akan memberi ruang. Dan melihat siapa yang benar-benar merindukan, lalu kembali. Dan kalau tidak ada yang kembali, tidak apa-apa. Karena itu berarti, kehadiranmu memang tidak pernah benar-benar dibutuhkan. Dan kamu kini bebas. Bebas untuk menemukan seseorang yang tidak akan menunggu kamu pergi dulu baru sadar betapa berharganya dirimu. Seseorang yang merindukanmu bahkan ketika kamu masih ada. Seseorang yang takut kehilangan, bukan karena kamu menarik diri, tapi karena dia tahu hidupnya lebih utuh bersamamu. Seseorang yang mengerti bahwa perhatianmu adalah hadiah, bukan kewajiban. Dan seseorang seperti itu ada. Tapi kamu tidak akan pernah bertemu dengannya kalau kamu terus memaksakan diri berada di sisi orang yang tidak tahu caranya menghargai. Berhenti. Diam. Biarkan dia merasakan hidup tanpamu. Dan lihat, apakah ia mencarimu karena rindu, atau justru merasa lebih baik tanpamu. Keduanya akan memberi jawaban. Tapi hanya satu yang akan memberimu ketenangan. Dan dari situlah kamu bisa mulai membangun cinta yang lebih sehat, lebih tulus, lebih sejajar. Bukan hubungan satu arah yang hanya menyisakan lelah. Karena kamu bukan orang yang pantas untuk diabaikan. Kamu bukan orang yang hanya hadir saat dibutuhkan, lalu dilupakan saat tidak diperlukan. Kamu bukan cadangan.
Kamu bukan pilihan terakhir. Kamu adalah seseorang yang berharga. Tapi nilai dirimu tidak akan pernah tampak selama kamu terus memaksa agar dilihat. Kadang, kamu harus menghilang dulu agar seseorang sadar betapa terang sinarmu. Dan jika dia benar-benar mencintaimu, dia akan mencari. Tapi kalau tidak, setidaknya kamu tidak lagi membuang waktumu untuk seseorang yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Ada satu hal yang seringkali kita lupakan dalam hubungan, bahwa kehadiran bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang energi, perhatian, dan waktu. Kamu bisa berada di dekat seseorang setiap hari, tapi kalau kamu terus memberi tanpa pernah diberi kembali, lambat laun kamu akan merasa kosong. Dan kekosongan yang datang dari hubungan seperti itu lebih menyakitkan daripada kesepian karena benar-benar sendiri. Karena kamu merasa sendirian di tengah kedekatan. Ironis, bukan? Tapi begitulah kenyataannya. Banyak orang bertahan dalam hubungan hanya karena takut kehilangan. Padahal jauh di dalam hatinya mereka tahu bahwa hubungan itu tidak lagi sehat. Mereka tahu bahwa perjuangannya tidak seimbang. Tapi mereka memilih diam, berharap suatu hari akan ada perubahan. Bahwa orang itu akan menyadari, akan rindu, akan menghargai. Padahal, semakin kamu bertahan tanpa dihargai, semakin kecil kemungkinanmu untuk dihargai di kemudian hari. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk pembelajar. Ketika kamu terus-menerus hadir meskipun diabaikan, orang itu akan belajar bahwa kamu akan selalu ada, tidak peduli bagaimana dia memperlakukanmu. Dia tidak akan merasa kehilangan, karena dia yakin kamu tidak akan pernah pergi. Inilah kenapa kadang kamu harus pergi. Bukan untuk bermain-main, bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengajarkan bahwa kamu juga punya batas, bahwa kamu juga punya pilihan. Bahwa cinta tidak akan pernah tumbuh di tanah yang tidak subur, tidak peduli seberapa keras kamu menyiramnya. Kamu bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tapi kamu tidak bisa memaksa dia mencintaimu kembali. Cinta tidak bekerja seperti itu. Cinta tidak datang dari paksaan. Cinta muncul dari kesadaran, dari keinginan, dari kerinduan yang jujur. Dan kerinduan hanya tumbuh dalam ketidakhadiran. Kamu tidak akan dirindukan selama kamu selalu ada di sana. Kamu tidak akan dianggap penting selama kamu terus menempatkan dia sebagai prioritas, padahal kamu hanya dijadikan cadangan. Berhenti sejenak. Lihat bagaimana dia bersikap saat kamu tidak lagi mengejar. Apakah dia mulai mencari, atau justru hilang semakin jauh? Di sanalah kamu akan menemukan jawabannya. Karena rindu tidak bisa dipaksakan. Ia muncul dari hati. Dan hati tidak bisa kamu kontrol, tidak peduli seberapa besar usahamu. Tapi kamu bisa mengontrol dirimu sendiri. Kamu bisa memilih untuk tidak lagi memaksakan sesuatu yang tidak sehat. Kamu bisa memilih untuk mencintai dirimu terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Dan itu bukan bentuk keegoisan. Itu adalah bentuk kedewasaan. Karena orang yang sehat secara emosional tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus pergi. Mereka tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Mereka tahu nilai dirinya. Dan ketika seseorang tahu nilai dirinya, ia tidak akan terus berusaha menjadi seseorang yang bisa menyenangkan semua orang. Ia hanya akan bertahan di tempat yang membuatnya dihargai. Di tempat yang membuatnya tumbuh. Di tempat di mana cintanya tidak dianggap murahan. Mungkin kamu saat ini sedang merasa lelah. Kamu merasa semua yang kamu lakukan sia-sia. Kamu bertanya, apa lagi yang harus aku lakukan agar dia sadar? Tapi mungkin, pertanyaan itu harus diganti menjadi, apa lagi yang harus aku korbankan sebelum aku sadar bahwa aku layak dicintai tanpa harus berjuang sendirian? Karena semakin kamu bertahan di tempat yang salah, semakin lama kamu tertahan dari menemukan tempat yang benar. Rindu itu indah, kalau dia datang dari dua arah. Tapi jika hanya kamu yang merindu, sementara dia tidak pernah merasa kehilangan, maka kamu sedang mengejar bayangan. Dan bayangan tidak akan pernah bisa kamu peluk. Hidup ini terlalu singkat untuk terus berharap pada seseorang yang bahkan tidak pernah mencarimu ketika kamu menghilang. Berikan ruang. Beri waktu. Dan selama waktu itu, fokuslah pada dirimu sendiri. Rawat lukamu. Bangun kembali harga dirimu. Isi hari-harimu dengan hal-hal yang membuatmu tumbuh. Karena saat kamu mulai mencintai dirimu, kamu akan sadar
bahwa kamu tidak perlu lagi terus mengejar orang yang tidak mencintaimu dengan sepenuh hati. Dan menariknya, seringkali, ketika kamu mulai tenang, ketika kamu tidak lagi berusaha membuat dia sadar, ketika kamu sudah tidak lagi berharap, justru saat itulah dia mulai mencarimu. Tapi saat itu, kamu sudah berubah. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu sudah lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sadar akan apa yang pantas kamu perjuangkan. Dan ketika dia akhirnya menyadari keberadaanmu, kamu tidak lagi tergesa-gesa untuk kembali. Kamu tidak lagi mudah luluh hanya karena rindu. Karena kamu tahu, rindu saja tidak cukup. Yang kamu butuhkan bukan hanya rasa kehilangan darinya, tapi juga komitmen, perubahan, usaha. Dan jika dia tidak bisa memberimu itu, maka kamu tahu, kamu harus terus melangkah. Karena kamu tidak akan lagi mengorbankan ketenanganmu hanya untuk memenuhi kerinduan orang lain yang datang terlambat. Rindu yang datang terlambat kadang terasa manis. Tapi jangan sampai manisnya membuatmu lupa pada pahitnya penantian selama ini. Jangan sampai satu pesan, aku rindu kamu, menghancurkan dinding yang kamu bangun dengan air mata dan kesabaran. Karena kamu tahu, kamu tidak ingin kembali ke luka yang sama. Kalau dia benar-benar rindu, biarkan dia membuktikannya. Bukan hanya lewat kata, tapi lewat tindakan. Bukan hanya lewat pesan malam, tapi lewat kehadiran yang nyata. Bukan hanya lewat janji, tapi lewat perubahan yang konsisten. Dan jika dia tidak bisa memberi itu, maka rindu itu hanya nostalgia. Hanya rasa bersalah yang terlambat. Hanya kerinduan sesaat yang akan hilang ketika dia merasa kamu sudah kembali dalam genggamannya. Jangan jatuh ke perangkap itu lagi. Kamu telah berjuang terlalu lama. Kamu telah memberi terlalu banyak. Kini saatnya kamu menjadi orang yang dipilih. Bukan hanya seseorang yang menunggu untuk dirindukan. Karena pada akhirnya, cinta yang sehat itu saling hadir, saling rindu, saling menghargai. Dan kamu layak mendapatkan itu semua. Banyak orang bertanya, bagaimana caranya agar seseorang sadar bahwa kita adalah orang yang berarti dalam hidupnya? Jawabannya tidak selalu dengan menjadi sempurna. Tidak dengan menjadi yang paling setia, paling sabar, atau paling sering hadir. Tapi justru dengan keberanian untuk tidak selalu ada. Keberanian untuk mengambil langkah mundur. Keberanian untuk menciptakan ruang. Karena hanya dalam ruang itulah seseorang akan merasakan perbedaan. Dan dari perbedaan itu, timbul kesadaran. Bayangkan seseorang yang setiap hari mendapat sinar matahari. Ia bangun pagi, membuka tirai, dan cahaya terang langsung menyapanya. Hari-hari itu berjalan seperti biasa. Terang, hangat, dan nyaman. Tapi ketika suatu hari hujan datang dan awan menutupi sinar itu, barulah dia mulai sadar betapa pentingnya cahaya matahari itu. Begitu juga dengan kehadiranmu. Selama kamu selalu ada, kamu akan jadi kebiasaan. Tapi ketika kamu berhenti, hanya untuk sementara, kamu akan berubah menjadi kehilangan. Dan dari kehilangan itulah rasa rindu akan tumbuh. Namun jangan salah paham. Rindu yang muncul belum tentu berarti cinta. Rindu bisa datang dari keterikatan, dari kebiasaan, dari rasa bersalah, bahkan dari ego. Maka jangan langsung kembali hanya karena seseorang bilang, "Aku kangen." Kamu berhak menunggu lebih dari sekadar kata. Kamu berhak melihat tindakan. Karena seseorang yang benar-benar rindu tidak akan hanya berkata. Dia akan mencari. Dia akan mengejar. Dia akan hadir. Dia tidak akan menunggu kamu kembali. Dia akan datang sendiri. Dan saat itu terjadi, kamu tidak perlu merendahkan dirimu. Tidak perlu membalas dengan euforia. Tetap tenang. Tetap jaga martabatmu. Karena kamu tahu, kamu telah memberi cukup waktu. Kamu telah memberi ruang. Dan kini, kamu sedang melihat siapa yang benar-benar menghargai keberadaanmu. Namun kalau yang datang hanyalah pesan pendek yang cepat menghilang, atau ajakan basa-basi tanpa keseriusan, kamu tahu jawabannya. Itu bukan rindu yang kamu tunggu. Itu hanya sisa-sisa dari seseorang yang belum siap kehilangan, tapi juga tidak siap menghargai. Di titik ini, kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Tanyakan dengan tulus, apakah aku ingin kembali karena aku rindu, atau hanya karena aku takut sendirian?
Karena kesendirian kadang membuat kita salah langkah. Kita mudah luluh hanya karena kenangan. Kita kembali ke tempat yang pernah menyakiti, hanya karena tempat itu terasa familiar. Tapi kenyamanan yang lahir dari kebiasaan bukanlah alasan yang cukup untuk bertahan. Kamu layak merasa bahagia bukan karena terbiasa, tapi karena dicintai. Dan kalau kamu masih menunggu dia merindukanmu, maka kamu harus berani menahan diri. Jangan kirim pesan duluan. Jangan cari tahu aktivitasnya. Jangan terus berharap dari kejauhan. Biarkan dia mencari. Biarkan dia merasa. Biarkan waktu bekerja. Karena jika kamu yang terus mendekat, dia tidak akan pernah merasa kehilangan. Semakin kamu hadir, semakin kecil peluang dia untuk sadar. Tapi semakin kamu diam, semakin besar kemungkinan hatinya mulai bertanya-tanya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah rindu tumbuh. Namun sekali lagi, bersabarlah. Jangan terburu-buru menafsirkan isyarat. Jangan langsung percaya hanya karena dia mulai memberi perhatian kecil. Rindu sejati akan ditunjukkan lewat konsistensi. Lewat usaha yang tidak putus. Lewat kata yang dibarengi tindakan. Dan jika kamu melihat itu, kamu punya dua pilihan. Kamu bisa membuka diri kembali, atau kamu bisa memilih untuk tetap melangkah sendiri. Keduanya bukan pilihan salah. Yang penting, kamu tidak kembali hanya karena rasa takut, tapi karena memang kamu melihat adanya kesungguhan yang baru. Kadang, perpisahan justru membuka pintu menuju versi diri kita yang lebih kuat. Kita jadi lebih mengenal siapa kita, apa yang kita butuhkan, dan apa yang tidak bisa kita toleransi lagi dalam hubungan. Kamu tidak butuh seseorang yang hanya datang saat merasa sepi. Kamu butuh seseorang yang hadir, bahkan ketika semuanya baik-baik saja. Yang tidak menunggumu pergi dulu baru sadar akan arti kehadiranmu. Karena cinta yang dewasa tidak menunggu kehilangan untuk menghargai. Ia tahu sejak awal bahwa setiap hari bersama adalah anugerah yang patut dijaga. Maka jika dia tidak bisa melihatmu sekarang, jangan paksa dia. Jangan paksa seseorang untuk melihat nilai dirimu jika dia memilih untuk menutup mata. Tutup hatimu rapat-rapat untuk orang yang tidak pernah membuka hatinya untukmu. Dan percaya, waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar layak untukmu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun lagi. Kamu sudah cukup. Bahkan sejak awal, kamu sudah cukup. Hanya saja, kamu berada di tempat yang salah. Memberi cinta pada seseorang yang belum siap menerima. Memberi seluruh hatimu pada seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Kini saatnya kamu memulihkan. Memberi perhatian yang sama besar pada dirimu sendiri. Memperlakukan dirimu dengan kasih sayang. Karena bagaimana kamu memperlakukan dirimu akan menentukan bagaimana orang lain memperlakukanmu. Ketika kamu mulai menghargai dirimu, kamu akan lebih mudah membedakan mana perhatian yang tulus, dan mana yang hanya datang karena rasa bosan. Dan ketika kamu akhirnya bertemu dengan seseorang yang mencintaimu dengan sadar, bukan karena takut kesepian, kamu akan bersyukur pernah belajar dari luka yang dulu. Luka yang mengajarkanmu batas. Luka yang memaksamu pergi. Luka yang membentuk dirimu yang hari ini. Itulah sebabnya, jangan takut kehilangan. Karena kadang, kehilangan bukan akhir, tapi pintu menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Ada hal yang perlu kamu pahami, bahwa tidak semua rindu itu pantas untuk dikejar kembali. Kadang, rasa itu memang hadir hanya untuk kamu rasakan sesaat, lalu kamu lepaskan perlahan. Dan itu tidak apa-apa, karena tidak semua yang kamu rindukan memang seharusnya menjadi milikmu. Ada perasaan yang cukup dikenang. Ada kenangan yang cukup disimpan. Dan ada orang yang cukup kamu temui dalam ingatan, tapi tidak lagi kamu izinkan hadir dalam kehidupan. Rindu memang tidak bisa dicegah. Tapi kamu bisa memilih. Apakah akan kamu biarkan rindu itu mengarahkan langkahmu kembali ke masa lalu? Atau kamu biarkan rindu itu menjadi bahan bakar untuk melangkah maju dengan hati yang lebih dewasa? Dan pada akhirnya, keputusan tetap ada di tanganmu. Kamu bisa memilih untuk kembali, jika memang hatimu merasa siap dan orang itu menunjukkan perubahan yang nyata. Atau kamu bisa memilih untuk terus berjalan ke depan, tanpa rasa benci, tanpa dendam, hanya dengan ketenangan, karena kamu tahu, kamu sudah cukup berjuang. Terkadang, seseorang tidak akan pernah benar-benar menyadari betapa berharganya kamu,
sampai kamu benar-benar hilang dari hidupnya. Bukan hanya hilang dari pandangan, tapi hilang dari pikiran, dari keseharian, dari rutinitas yang dulu selalu kamu isi. Dan saat kamu tidak lagi di sana, barulah dia tahu, ternyata ada ruang yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Namun kamu tidak boleh terus bergantung pada kemungkinan itu. Jangan hidup dalam harapan bahwa dia akan merindukanmu, karena hidupmu terlalu berharga untuk digantungkan pada emosi orang lain. Kamu punya tujuan. Kamu punya impian. Kamu punya hidup yang harus kamu jalani. Dan jika ada seseorang yang tidak bisa melihat nilaimu saat kamu hadir, maka dia tidak layak menjadi bagian dari perjalanan besarmu ke depan. Biarkan dia belajar dari kehilanganmu. Biarkan dia merasakan sunyi yang dulu tidak pernah dia sadari. Biarkan dia menjalani hari-hari tanpa kehadiranmu, dan biarkan waktu yang akan menjawab. Apakah rasa rindu itu cukup kuat untuk membawa dia kembali, atau hanya menjadi memori yang lewat begitu saja? Tapi kamu, jangan berhenti hanya karena menunggu. Hidup tidak menunggu siapapun. Dan kamu tidak dilahirkan hanya untuk menanti seseorang sadar akan nilaimu. Kamu lahir untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk menemukan tempat di mana kamu benar-benar dihargai, dicintai, dan diterima tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri. Jadi teruslah berjalan. Bangun harimu dengan energi baru. Temukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Beri ruang bagi hatimu untuk sembuh. Dan jangan menutup diri dari kemungkinan baru. Karena bisa jadi, seseorang yang benar-benar layak mencintaimu, sedang menunggu di depan sana, menantikan versimu yang telah pulih, telah utuh, dan telah siap untuk dicintai kembali dengan lebih sehat. Dan jika suatu hari, dia yang dulu pernah kamu tunggu, datang kembali dengan segala penyesalannya, dengan segala kata rindunya, maka kamu tidak perlu buru-buru mengambil keputusan. Lihat hatimu. Tanyakan pada diri sendiri. Apakah kamu masih ingin kembali? Atau kamu sudah cukup bahagia dengan kehidupanmu yang sekarang? Tidak ada jawaban yang salah. Yang penting, keputusan itu kamu ambil bukan karena takut, bukan karena kasihan, bukan karena kesepian, tapi karena kamu tahu, itu yang terbaik untukmu. Dan saat kamu bisa membuat keputusan seperti itu, kamu sudah benar-benar menang. Karena kamu telah tumbuh. Kamu telah melewati semua proses itu. Dari harapan, menjadi luka. Dari luka, menjadi pelajaran. Dari pelajaran, menjadi kedewasaan. Dan dari kedewasaan, lahirlah ketenangan. Rindu bukan lagi beban, tapi menjadi sesuatu yang bisa kamu terima dengan lapang dada. Kamu tidak lagi mengemis perhatian. Kamu tidak lagi menuntut pengakuan. Kamu cukup hadir sebagai dirimu yang utuh. Dan saat kamu sampai di titik itu, kamu akan tahu bahwa rindu tidak akan pernah membuatmu lemah. Yang membuatmu lemah adalah ketika kamu terus menunggu seseorang yang bahkan tidak menoleh ke arahmu. Tapi kamu sudah tidak di sana lagi. Kamu sudah selesai. Kamu sudah bangkit. Dan siapapun yang benar-benar mencintaimu, akan tahu caranya kembali, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan seluruh hatinya. Dan kalau dia tak pernah kembali, maka dia memang bukan bagian dari takdirmu. Bersyukurlah, karena kamu tidak lagi hidup untuk dikejar-kejar rasa kehilangan. Kamu hidup untuk dicintai dengan penuh kesadaran, untuk dirindukan, bahkan sebelum kamu pergi, untuk dihargai, bahkan dalam kehadiranmu yang paling sederhana. Dan saat kamu menemukan orang seperti itu, kamu tidak akan perlu berpura-pura pergi hanya untuk membuktikan sesuatu. Karena dia akan tahu bahwa kamu berharga, bahkan tanpa harus menghilang dulu. Dan kamu pun akan tahu bahwa rindu yang terbaik adalah rindu yang tidak perlu diuji dengan kehilangan. Tapi rindu yang lahir dari kesadaran bahwa kamu adalah seseorang yang pantas untuk selalu diingat, selalu dijaga, dan selalu dihargai. Kadang, cinta tidak berakhir dengan pertengkaran. Kadang, ia berhenti begitu saja. Diam-diam, perlahan, dan tanpa alasan yang jelas. Yang tersisa hanyalah keheningan. Lalu jarak. Dan akhirnya, hilang. Tapi anehnya, bukan perpisahan yang paling menyakitkan. Justru ketidaktahuan, apakah dia masih peduli, atau sudah benar-benar melupakan. Dan dari semua pertanyaan itu, yang paling menyiksa adalah, apakah dia pernah benar-benar merindukanku?
Rasa itu datang tiba-tiba. Saat malam terasa lebih panjang. Saat lagu-lagu lama terdengar lebih berat. Saat jalanan yang biasa kamu lalui bersama terasa lebih sunyi. Kamu berusaha kuat. Berpura-pura biasa. Tapi ada ruang dalam hatimu yang kosong. Dan kamu tidak tahu harus mengisinya dengan apa. Kamu mulai mengingat masa-masa dulu. Waktu-waktu di mana kamu dan dia saling menyapa tanpa alasan. Tertawa karena hal remeh. Bertukar pesan panjang hanya untuk menanyakan kabar. Semua itu kini hilang. Dan kamu bertanya-tanya, apakah dia merindukan semua itu seperti kamu? Tapi di tengah semua pertanyaan itu, kamu mulai sadar bahwa tidak semua orang merasakan hal yang sama. Kamu bisa merindukan seseorang dengan seluruh hatimu, tapi belum tentu dia merasakan hal yang serupa. Dan kamu tidak bisa memaksakan perasaan itu. Rindu bukan soal seberapa dalam kamu mencintai, tapi seberapa sadar seseorang menghargai. Ada orang yang akan merindukanmu, bahkan hanya karena kamu tidak muncul di berandanya selama 1 hari. Ada juga yang tidak akan mencarimu meski kamu menghilang selama berbulan-bulan. Dan kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Karena setiap orang punya cara mencintai yang berbeda. Punya cara merindukan yang tidak sama. Tapi yang pasti, kamu punya hak untuk memilih. Untuk tidak terus menunggu seseorang yang bahkan tidak pernah menanyakan keberadaanmu. Mungkin, awalnya kamu masih berharap. Kamu terus membuka ponselmu. Menunggu pesan masuk. Mencari-cari tanda. Tapi lama-kelamaan, kamu mulai letih. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, sampai kapan? Dan saat pertanyaan itu muncul, artinya kamu sudah berada di titik kesadaran. Kesadaran bahwa kamu telah memberi cukup. Kesadaran bahwa kamu pantas menerima cinta, bukan hanya memberi. Kesadaran bahwa kamu tidak perlu terus membuktikan bahwa kamu layak dirindukan. Karena orang yang benar-benar merindukanmu, tidak butuh alasan. Dia akan mencari. Dia akan hadir. Dia akan membuatmu merasa penting, tanpa kamu harus memintanya. Rasa rindu yang sejati tidak lahir dari penyesalan, tapi dari penghargaan. Dari perasaan bahwa kamu adalah seseorang yang meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Seseorang yang kehadirannya mengubah hidup, meski sedikit. Seseorang yang membuat segalanya terasa lebih lengkap, walau hanya dengan satu senyuman. Dan kalau kamu pernah menjadi orang itu, maka kamu tidak perlu khawatir. Rasa itu akan tumbuh. Rasa itu akan kembali. Tapi bukan kamu yang harus mengejarnya. Biarkan waktu yang membawa dia padamu, atau membawamu pada yang baru. Karena yang benar-benar untukmu, tidak akan pernah pergi sejauh itu. Tidak akan terlalu lama diam. Tidak akan terlalu tega untuk menghilang tanpa kabar. Dan yang pergi tanpa kembali, bukan berarti kehilangan, tapi justru pembebasan. Kamu dibebaskan dari orang yang tidak tahu bagaimana mencintaimu dengan benar. Kamu dibebaskan dari ketergantungan yang menyamar sebagai cinta. Kamu dibebaskan dari luka yang tak kunjung sembuh. Dan kini kamu punya kesempatan baru untuk mencintai dirimu sendiri lebih dalam. Untuk membangun hidup yang lebih bermakna. Untuk membuka ruang bagi cinta yang lebih sehat, lebih jujur, lebih saling. Tidak semua cinta harus dimiliki. Tidak semua rindu harus dibalas. Dan tidak semua kehilangan harus diisi kembali. Kadang, kehilangan adalah guru terbaik. Ia mengajarkanmu bahwa kamu kuat. Bahwa kamu bisa bertahan. Bahkan ketika yang kamu harapkan tidak pernah datang. Bahwa kamu mampu berjalan. Bahkan ketika kamu pernah jatuh begitu dalam. Dan kamu masih di sini. Masih berdiri. Masih bernapas. Itu adalah kemenangan. Satu langkah lagi menuju dirimu yang baru. Dirimu yang utuh. Dirimu yang tidak lagi bergantung pada cinta orang lain untuk merasa cukup. Kamu kini tahu bahwa cinta bukan soal siapa yang paling sering hadir, tapi siapa yang tetap tinggal saat kamu diam. Rindu bukan soal siapa yang paling cepat mengirim pesan, tapi siapa yang diam-diam berdoa agar kamu baik-baik saja. Dan kamu tidak perlu lagi menebak. Karena orang yang benar-benar merindukanmu akan menunjukkan dengan jelas. Tanpa kamu minta, tanpa kamu pancing, tanpa kamu buat-buat menghilang. Mereka akan hadir. Karena mereka tahu
bahwa kehilanganmu bukan sesuatu yang bisa mereka ulangi untuk kedua kali. Ada saatnya kamu akan berhenti bertanya, apakah dia merindukanku? Bukan karena kamu sudah tahu jawabannya, tapi karena kamu sudah tidak lagi butuh jawabannya. Itu adalah momen ketika hatimu telah cukup dewasa untuk menerima kenyataan apa adanya. Tanpa harus terus berharap, tanpa harus terus menanti kepastian dari orang yang tak pernah bisa memberi kepastian. Momen itu akan datang. Mungkin tidak sekarang, tapi perlahan, dengan waktu, dengan proses, dengan luka-luka yang kamu rawat sendiri, kamu akan sampai ke titik itu. Titik di mana kamu tidak lagi peduli apakah dia mengingatmu, apakah dia diam-diam merindukanmu, atau justru telah melupakanmu sepenuhnya. Karena saat itu tiba, kamu akan menyadari bahwa rindu paling tulus adalah rindu yang tidak mengikat. Kamu bisa mencintai seseorang tanpa harus memilikinya. Kamu bisa merindukan seseorang tanpa harus memaksakan dia kembali. Dan kamu bisa mengenang semua yang pernah ada tanpa harus berharap semuanya terjadi lagi. Karena kebahagiaan itu bukan soal siapa yang bersamamu hari ini, tapi bagaimana kamu bisa berdamai dengan semua yang pernah menyakitimu, dan tetap memilih untuk hidup dengan hati yang bersih. Kamu pernah disakiti, iya. Kamu pernah diabaikan, benar. Tapi itu tidak membuatmu kecil, tidak membuatmu hina. Justru dari situlah kamu tumbuh. Karena setiap orang yang pernah menyakitimu adalah guru kehidupan. Mereka datang untuk mengajarkan satu hal, bahwa cinta yang sejati tidak pernah membuatmu merasa sendirian. Dan kamu sekarang tahu, kamu tidak akan pernah lagi membiarkan dirimu terjebak dalam hubungan yang membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Kamu telah belajar. Kini kamu paham bahwa cinta tidak menyuruhmu untuk mengejar. Cinta yang sehat akan datang dengan tenang, menguatkan tanpa menguasai, menyentuh tanpa menyakiti. Kamu tidak perlu berubah menjadi orang lain agar dicintai. Tidak perlu menjadi lebih lucu, lebih menarik, lebih pandai, atau lebih penurut, hanya agar seseorang tetap tinggal. Kalau dia benar-benar mencintaimu, maka dia akan mencintaimu dalam wujudmu yang apa adanya. Dalam dirimu yang tidak selalu sempurna, tapi selalu tulus. Dalam dirimu yang kadang diam, tapi setia. Dalam dirimu yang pernah patah, tapi masih mampu mencinta. Itulah versi terbaikmu. Dan suatu hari nanti, jika dia benar-benar merindukanmu, bukan hanya karena kehilangannya menyakitkan, tapi karena hatinya telah sadar bahwa kamu adalah tempat paling nyaman yang pernah dia temui, maka dia akan kembali. Bukan untuk mengulang luka, tapi untuk menebus semuanya dengan keberanian, ketulusan, dan kehadiran yang tidak setengah-setengah. Namun sampai saat itu datang, jika memang datang, biarkan hatimu terus melangkah. Jangan berhenti. Jangan menoleh terlalu lama ke belakang. Karena semakin kamu menatap ke depan, semakin dekat kamu dengan seseorang yang telah lama disiapkan untukmu. Seseorang yang tidak perlu kamu buat merindu. Karena sejak awal, dia tidak pernah ingin kamu pergi. Dia tahu, kehadiranmu adalah anugerah. Dan anugerah tidak akan pernah disia-siakan. Seiring waktu, kamu akan belajar bahwa tidak semua kehilangan harus diisi kembali. Ada kehilangan yang justru membuatmu lebih utuh. Ada kehilangan yang membuka pintu ke dalam dirimu sendiri, yang selama ini mungkin kamu abaikan karena terlalu sibuk mengejar orang lain. Dan dari sanalah kamu mulai menyadari bahwa cinta yang paling damai adalah cinta yang tidak bergantung pada orang lain, melainkan tumbuh dari penghargaan terhadap dirimu sendiri. Kamu mulai paham bahwa tidak apa-apa jika tidak ada yang mencarimu hari ini. Tidak apa-apa jika tidak ada pesan masuk. Tidak ada suara yang memanggil namamu, tidak ada perhatian yang kamu harapkan. Karena kamu tidak lagi menjadikan itu sebagai sumber kebahagiaanmu. Kamu kini tahu bahwa kebahagiaan itu bisa datang dari hal sederhana. Dari secangkir kopi yang kamu nikmati pelan-pelan. Dari langkahmu menuju tempat kerja dengan penuh syukur. Dari buku yang kamu baca di malam hari. Dari senyum yang kamu beri kepada dirimu sendiri di depan cermin. Dan ketika kamu sudah bisa tersenyum seperti itu, tanpa alasan dari luar, kamu telah memenangkan sesuatu yang banyak orang belum bisa, kedamaian. Kedamaian dalam kesendirian. Kedamaian dalam ketenangan. Kedamaian dalam melepaskan. Bukan karena kamu tidak lagi bisa mencintai, tetapi karena kamu tahu, mencintai bukan berarti harus memiliki. Merindukan bukan berarti harus kembali.
Kamu telah menjadi seseorang yang tidak lagi menuntut, tidak lagi menunggu dengan gelisah, tidak lagi berharap dari orang yang tak lagi menoleh. Dan orang-orang akan melihat itu, termasuk dia. Cepat atau lambat, dia akan melihat bahwa kamu sudah berubah. Kamu bukan lagi seseorang yang mudah terpancing oleh satu sapaan kecil. Bukan lagi seseorang yang tersenyum hanya karena dikirimi, "Aku rindu." Karena sekarang kamu bisa membedakan mana rindu yang datang dari hati, dan mana yang hanya datang dari sepi. Dan kamu tahu, kamu tidak lagi punya ruang untuk cinta yang datang hanya karena kesepian. Kamu hanya akan membuka hati untuk seseorang yang hadir dengan penuh kesadaran. Yang tahu siapa kamu, tahu apa yang pernah kamu lalui, dan tetap memilih untuk tinggal. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Karena ketika seseorang telah melalui luka, kehilangan, dan kebisuan, dan tetap memilih untuk mencintai dengan hati yang lembut, itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Kekuatan yang lahir dari proses panjang, dari air mata yang tak terlihat, dari malam-malam yang sunyi, dari doa-doa yang lirih. Dan kamu telah melewati semuanya. Kini, bukan kamu yang perlu membuktikan apa-apa lagi. Kalau dia memang merindukanmu, biarkan dia yang membuktikan. Biarkan dia yang datang dengan kerendahan hati. Biarkan dia yang menunjukkan bahwa kehilanganmu bukan sekadar momen, tapi peristiwa yang membuatnya sadar akan banyak hal. Dan kamu tidak perlu segera menerima. Kamu berhak memilih, berhak mempertimbangkan, berhak menjaga hatimu agar tidak terluka lagi untuk kedua kali oleh orang yang sama. Karena kamu telah belajar. Belajar bahwa cinta butuh waktu, butuh ruang, dan butuh keseriusan. Bukan cinta yang hanya datang di malam-malam sunyi, lalu menghilang di pagi hari. Bukan cinta yang hanya muncul saat rindu, tapi tak pernah tinggal saat dibutuhkan. Kamu bukan tempat singgah. Kamu adalah tempat pulang. Dan orang yang mencintaimu akan tahu bahwa pulang bukan hanya soal kembali, tapi soal komitmen untuk tidak pergi lagi. Kini kamu sudah tahu bahwa kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk merindukanmu. Dan kamu juga tahu bahwa cinta yang dipaksakan hanya akan melahirkan kelelahan, bukan kebahagiaan. Kamu sudah melewati begitu banyak malam panjang. Menunggu, berharap, bertanya-tanya apakah kamu cukup berarti. Tapi kini, kamu tidak lagi di sana. Kamu sudah berada di tempat baru dalam hidupmu, tempat yang lebih tenang, lebih matang, dan lebih sadar akan nilai dirimu sendiri. Dan dari sini, kamu bisa melihat semuanya dengan lebih jernih. Bahwa seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membiarkanmu bertanya-tanya. Tidak akan membuatmu merasa tidak cukup. Tidak akan membiarkanmu pergi tanpa usaha. Karena cinta itu bukan hanya rasa. Cinta juga tindakan. Dan tindakan terbaik yang bisa kamu lakukan sekarang adalah menjaga dirimu sendiri. Membangun ulang harapanmu, bukan pada seseorang yang mungkin tidak akan pernah kembali, tapi pada dirimu sendiri, yang kini tahu arah. Seseorang mungkin akan merindukanmu suatu hari nanti. Dia mungkin akan menyadari bahwa kamu adalah sosok yang tidak bisa digantikan. Mungkin saat dia sendiri, atau ketika dunia tak lagi memberinya kehangatan yang dulu hanya kamu yang bisa beri. Tapi saat itu datang, kamu sudah jauh melangkah. Kamu sudah tidak lagi di tempat yang sama. Dan itu tidak apa-apa. Karena kamu tidak hidup untuk terus ditunggu oleh masa lalu. Kamu hidup untuk disambut oleh masa depan. Seseorang di luar sana sedang belajar menjadi lebih baik. Mungkin dia belum kamu temui. Tapi dia sedang mempersiapkan dirinya untuk mencintaimu dengan benar. Dengan tulus. Dengan sadar. Dan dengan hati yang tidak akan membiarkanmu ragu sedetik pun tentang keberadaannya. Sampai saat itu tiba, peluk dirimu sendiri lebih erat. Jangan terburu-buru membuka pintu yang dulu pernah membuatmu kecewa. Jangan tergoda oleh rindu yang tidak jujur. Dan jangan izinkan siapapun membuatmu merasa kamu harus bersaing demi dicintai. Karena cinta yang sejati tidak pernah membuatmu merasa kalah. Ia membuatmu merasa pulang. Dan ketika seseorang benar-benar merindukanmu, bukan karena kehilangan, tapi karena dia sadar siapa kamu, dia akan kembali bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai cahaya baru yang siap berjalan bersamamu ke depan. Dan kalau tidak ada yang kembali, kamu tidak kehilangan apapun.
Kamu hanya diselamatkan dari sesuatu yang bukan untukmu. Kamu telah bertumbuh. Dan dalam pertumbuhan itu, kamu telah menemukan dirimu sendiri. Itulah cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tak lagi bergantung pada siapa yang tinggal atau pergi. Cinta yang tumbuh dalam dirimu, untuk dirimu, dan karena dirimu layak dicintai, tanpa syarat apapun. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah berani melepaskan. Dan terima kasih sudah belajar untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, bahkan saat hatimu patah. Kamu tidak perlu membuktikan apapun lagi. Karena cukup dengan menjadi dirimu sendiri, kamu sudah pantas dirindukan oleh seseorang yang benar-benar mengerti arti kehadiranmu. Dan saat orang itu datang, kamu tidak perlu lagi pergi hanya untuk membuat dia sadar. Karena dia akan merindukanmu. Bahkan saat kamu belum pernah meninggalkannya.